Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmania Zara dari kelas 11 IPA 3. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 Fisika mengenai termodinamika. Baiklah, kita akan langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu termodinamika? Berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos, yang berarti panas, dan dynamic, yang berarti dinamis atau perubahan. Konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor jadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut, dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara kalor dan usaha yang dilakukan oleh kalor tersebut. Dalam termodinamika, kumpulan benda-benda yang kita tinjau disebut sistem, sedangkan semua yang ada di sekitar mereka disebut lingkungan. Singkatnya, termodinamika mempelajari tentang panas dan temperatur, termasuk hubungan keduanya pada energi dan gerak. Berdasarkan sifat-sifat batas dan perpindahan kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika dibagi menjadi 3, yaitu termodinamika sistem terbuka, termodinamika sistem tertutup, dan termodinamika sistem terisolasi. Yang pertama adalah termodinamika sistem terbuka, yaitu terjadinya pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Contohnya seperti lautan, samudra, dan tumbuh-tumbuhan. Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah air panas dalam gelas dalam keadaan terbuka. Air panas dalam gelas akan mentransfer panas ke dalam gelas sehingga permukaan luar gelas juga akan panas. Itu berarti terdapat terjadinya perpindahan kalor atau energi panas. Air panas yang dibiarkan terbuka pun akan dapat menguap keluar gelas sehingga massa air dalam gelas akan berkurang. Maka di sini terdapat proses perpindahan massa dari dalam gelas ke lingkungan. Selanjutnya adalah termodinamika sistem tertutup, yaitu terjadinya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Contohnya greenhouse, di mana terjadi pertukaran kalor namun tidak terjadi pertukaran kerja terhadap lingkungannya. Dalam hukum ini terdapat 2 pembatas. Pembatas adiabatik, yaitu tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, dan pembatas rigid, yaitu tidak terjadi atau tidak memperbolehkan pertukaran kerja dari lingkungan ke sistem maupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah termodinamika sistem terisolasi, yaitu tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Itulah mengapa sistem ini bernama sistem terisolasi. Contohnya tabung gas, dan contoh lainnya adalah termos. Karena energi panas yang dalam termos tidak akan tertransfer ke bagian luar termos, dan air panas di dalam termos juga tidak akan menguap. Jadi, tidak ada proses perpindahan sistem ke lingkungan. Selanjutnya adalah hukum-hukum dalam termodinamika. Hukum dasar yang berlaku dalam sistem termodinamika dibagi menjadi 4, yaitu hukum awal, hukum termodinamika 1, hukum termodinamika 2, dan hukum termodinamika 3. Nah, yang pertama adalah hukum awal atau Zeroth Law. Hukum ini menyatakan bahwa 2 sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiganya. Maka sistem ketiga tersebut dalam keadaan yang juga setimbang satu sama lain. Yang artinya, apapun zat atau materi benda akan memiliki kesetimbangan termal satu sama lain. Atau bisa dikatakan, kesetimbangan termal berlaku secara universal. Selanjutnya adalah hukum termodinamika 1, kekekalan energi. Hakikatnya adalah hukum kekekalan energi yang menjelaskan hubungan antara kalor yang diterima atau kalor yang dilepaskan oleh suatu sistem dengan usaha luar yang dilakukan sistem, serta perubahan energi dalam yang ditimbulkannya. Hukumnya menyatakan, meskipun suatu bentuk energi telah berubah ke dalam bentuk energi yang lainnya, jumlah seluruh energi itu akan selalu tetap. Hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, dan hanya bisa diubah bentuk energinya saja. Oleh karena itu, dalam hukum ini didapatkan persamaan Q sama dengan lambda U ditambah W, di mana Q adalah kalor yang diterima atau yang dilepaskan oleh suatu sistem, lambda U adalah perubahan energi dalam sistem, dan W merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem. Dengan catatan, Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor. Lalu Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Lalu W akan bertanda positif
jika sistem melakukan kerja, dan W akan bertanda negatif jika sistem diberikan kerja. Dan yang terakhir, lambda U akan bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu, dan lambda U juga akan bertanda negatif jika sistem akan mengalami penurunan suhu. Dan pada sistem terisolasi, Q dan W bernilai 0, sehingga tidak ada perubahan energi dalam lambda U. Hukum termodinamika 1 diuraikan menjadi 4 proses termodinamika, yaitu yang pertama adalah hukum isobarik, atau tekanan tetap atau konstan, yang merupakan proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Rumusnya adalah Q sama dengan delta U ditambah P dalam kurung V2 dikurang V1. Selanjutnya adalah hukum isokorik, atau volume tetap atau konstan, yang merupakan proses perubahan keadaan gas pada volume tetap. Rumusnya Q sama dengan 3 per NR dalam kurung delta T. Selanjutnya, hukum isotermik atau suhu tetap atau konstan, yang merupakan proses perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Rumusnya, W sama dengan Q sama dengan nRT 1 NV2 per V1. Dan yang terakhir, hukum adiabatik atau sistem diisolasi agar tidak ada kalor yang keluar maupun masuk atau tidak terjadi pertukaran kalor, di mana tidak ada kalor yang masuk ke dalam sistem, sehingga usaha luar yang dilakukan oleh sistem akan menurun atau mengurangi energi dalam sistem. Rumusnya adalah W sama dengan min delta U sama dengan min 3 per 2 NR delta T. Sekarang, kita masuk ke hukum termodinamika 2 atau arah reaksi sistem. Hukum kedua termodinamika menyatakan pembatasan perubahan energi di mana alur kalor suatu objek dengan sistem memiliki sifat alami. Hukumnya berbunyi, kalor mengalir secara alami atau spontan dari benda yang panas bersuhu tinggi ke benda yang dingin bersuhu rendah. Dan sebaliknya, kalor tidak akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang dingin ke benda yang panas tanpa dilakukannya usaha. Yang terakhir adalah hukum termodinamika 3. Hukum 3 termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Selain itu, untuk entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, termos, mesin kendaraan bermotor, lemari es, dan pendingin ruangan atau AC. Selanjutnya, saya akan memberikan salah satu contoh soal dari hukum termodinamika. Soalnya, jika kalor sebanyak 300 kalori dikeluarkan dari suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah dengan catatan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Mari kita membahas soal ini bersama-sama. Dari soal, dapat kita ketahui kalau kalornya min 300. Q-nya bernilai negatif karena kalor keluar dari sistem. Selanjutnya, karena di soal tadi kita ketahui kalau 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, jadi kita kalikan kalor min 300 dengan 4,2. Jadi, kita dapatkan hasil minus 1260 Joule. Dari soal, dapat kita ketahui juga kalau W-nya bernilai min 600 Joule. W-nya bernilai negatif karena sistem menerima usaha. Dari soal, dapat kita ketahui yang ditanyakan adalah keadaan energi dalam sistem gas atau delta U. Berikut cara penyelesaiannya. Kita akan menggunakan rumus hukum 1 termodinamika tentang kekalahan energi, yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Min 1260 Joule sama dengan delta U dikurang 600 Joule. Jadi, kita pindah ruaskan menjadi delta U sama dengan min 1260 Joule ditambah 600. Jadi hasilnya sama dengan min 660 Joule.
Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan salah satu contoh percobaan dari materi termodinamika. Alat yang kita butuhkan untuk percobaan kali ini adalah satu botol kosong, cuka, baking soda, corong plastik, dan balon. Baiklah, langsung saja kita ke step pertama. Pertama, kita masukkan dulu larutan cukanya ke dalam botol kosongnya. Di sini kita akan membutuhkan 100-150 ml cuka. Di sini saya menggunakan measuring cup agar lebih mudah memasukkan larutannya ke dalam botol. Step kedua adalah kita akan memasukkan soda kue ke dalam balon. Di sini kita akan menggunakan corong plastik untuk membantu memasukkan soda kue ke dalam balon. Soda kue yang kita butuhkan adalah sekitar setengah dari ukuran balon. Step selanjutnya, kita masukkan balon yang sudah berisi baking soda dan kita sangkutkan ujung balonnya ke bibir botol. Selanjutnya, kita akan tuang perlahan-lahan baking soda yang ada dalam balon ke dalam botol dan kita akan amati apa yang akan terjadi pada balonnya. Dari percobaan tadi, dapat kita amati, setelah air cuka bercampur dengan soda kue, terbentuklah gelombang-gelombang gas yang banyak yang menyebabkan balon menjadi besar atau tertiup. Hasil dari reaksi cuka dengan soda kue itu menghasilkan gas karbon dioksida yang dapat mendorong gas oksigen di atasnya, sehingga lama-kelamaan balon yang tadinya kecil akan berubah menjadi lebih besar. Ini terjadi karena adanya perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem sehingga suhu yang di lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan botol terasa dingin. Hal ini berkaitan dengan hukum 2 termodinamika. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.